Salam sejahtera untuk kita semua. Imam Khomeini, salah seorang tokoh revolusioner Iran, pernah mengkritik media, dalam hal ini media televisi dan radio di zamannya. Tapi yang dikritik bukan medianya, bukan televisi dan radionya, tapi konten yang disajikan dalam televisi dan radio itu. Sehingga Imam Khomeini mengatakan bahwa kita tidak ada masalah, kita tidak menolak televisi, tidak menolak radio. Yang kita tolak dan yang kita permasalahkan adalah konten-konten yang disajikan melalui media televisi dan radio itu, yang dianggapnya bisa merusak akidah, etika dan budaya masyarakat Iran di saat itu. Sehingga Imam Khomeini mengkritiknya. Filosof eksistensialis Albert Camus sebenarnya bukan eksistensialis, sebenarnya dia lebih pada absurdisme. Juga pernah mengkritik televisi. Tentu yang dimaksud bukan televisinya tapi kontennya. Katanya televisi itu mencerahkan, mendidik, dengan syarat dia harus dimatikan. Jadi televisinya nanti mencerahkan jika dia dimatikan. Ini tentu bukan televisinya sebagaimana televisi, tapi konten-kontennya. Ada sempat saya bagikan di Facebook saya beberapa orang Taliban di Afghanistan yang merusak TV-nya dan mengatakan bahwa ini adalah sumber setan. Jadi yang dia permasalahkan adalah TV-nya itu. Dia menghancurkan TV-nya itu. Nah, berkaitan dengan itu, beberapa waktu yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, Ade Armando, yang tentu kita tahu semua dia adalah yang sering dianggap sebagai buzzer istana. Tapi kita nggak peduli siapa dia, karena kita hanya ingin melihat apa yang disampaikannya. Si Ade Armando ini juga mengkritik bukan medianya, tetapi para artisnya. Dalam hal ini misalnya yang paling disorot namanya itu adalah Atta Halilintar. Ade Armando menerangkan bahwa yang dikritik bukan Attanya sebagai seorang artis, bukan juga keberlimpahan atau popularitasnya, tetapi yang dikritik adalah pamer kemewahannya. Yang dianggap Ade Armando itu sangat berbahaya dan bisa menimbulkan kekacauan sosial, patologi sosial di masa yang akan datang. Di mana katanya, mengutip teori sosiologi, dikatakan bahwa orang miskin itu bukan marah, bukan kecewa pada kemiskinannya. Jadi bukan kemiskinannya yang membuat mereka menderita, tetapi gaya hidup orang-orang kaya lah yang membuat mereka menderita. Karena orang kaya mengeksploitasi mereka, memamerkan kekayaan mereka di hadapan orang-orang miskin. Itu yang membuat orang-orang miskin semakin menderita dengan kemiskinannya. Gitu. Yang kemudian itu bisa menimbulkan kemarahan besar. Dan Ade Armando juga sudah mencontohkan di terjadinya fenomena itu, di mana orang-orang miskin membunuhi orang-orang kaya yang pamer kemewahan itu. Itu bahayanya di situ. Kemudian kritikan Ade Armando ini itu direspon oleh Deddy Corbuzier. Sampai pada akhirnya Ade Armando didatangkan di podcastnya. Yang menggelitik bagi saya adalah pembelaan Deddy Corbuzier terhadap Atta Halilintar. Alasan pembelaannya bagi Deddy Corbuzier, apa yang dilakukan Atta Halilintar dan artis-artis lain yang doyan memamerkan kekayaannya, itu hal yang wajar.
Kenapa? Ini alasannya ini. Yang saya lihat di podcastnya itu ditekankan, yaitu karena ada peminatnya. Jadi karena ada pembelinya, ya maka kita jual itu. Karena ada penontonnya, maka mereka menjualnya. Karena ada penonton, ada netizen yang suka konten-konten yang memamerkan kekayaan, dan terbukti ada banyak netizen yang melihat konten-konten seperti itu sehingga ya diberikanlah konten semacam itu. Dicontohkannya lagi misalnya sama dengan rokok, walaupun berbahaya tapi karena ada peminatnya, ada pembelinya sehingga dijual. Argumentasi ini sangat menggelikan. Kenapa menggelikan? Karena itu sama halnya kita memanfaatkan kebodohan masyarakat untuk meraih materi, meraih pundi-pundi uang. Jadi kita memanfaatkan keluguan, kebodohan masyarakat, kerendahan pengetahuan masyarakat, sehingga kita menjual sesuatu yang sebenarnya bermasalah dan berbahaya bagi masyarakat itu. Orang-orang yang berpikir rasional tidak akan memanfaatkan kebodohan masyarakat. Kalau kata Ali Syariati, kalau kita tidak bisa berkhidmat pada kemanusiaan, paling tidak kita tidak mengkhianati kemanusiaan dengan memanfaatkan kebodohannya. Sama lah dengan penjual agama, tanda kutip, yang memanfaatkan keinginan masyarakat untuk beragama, berperilaku religius, sehingga para politikus mendagangkan agama itu untuk kepentingan politik mereka dan diterima oleh orang-orang awam yang memang ingin beragama, yang memabuk agama. Makanya kata Ibn Ruskan, bingkailah segala sesuatu, hal-hal yang buruk itu dengan agama, maka akan diterima oleh orang-orang bodoh. Kayak gitu. Nah begitu juga pamer kemewahan sebagaimana yang disampaikan oleh Ade Armando itu berbahaya bagi generasi penerus bangsa, sehingga bagi jiwa-jiwa yang cemas, yang gelisah, yang peduli terhadap masa depan bangsa ini, tentu akan melakukan kritikan itu. Makanya sangat wajar, sangat bagus jika ada banyak lagi tokoh-tokoh yang berpengaruh yang juga mulai mengkritik tingkah laku para artis yang pasti akan dicontoh, diikuti, dianggap ideal oleh para fansnya, kayak gitu. Nah, oleh karena itu ketika Deddy Corbuzier mengatakan bahwa itu wajar dilakukan, pamer kekayaan, konten yang menampilkan pamer kekayaan itu wajar karena ada peminatnya, itu tidak bisa dibenarkan. Karena itu sama halnya kita memanfaatkan kebodohan, kerendahan level pendidikan masyarakat. Untuk lebih jelasnya tentang itu bisa disaksikan di Cokro TV dan podcast Deddy Corbuzier, dan bagaimana respon si Atta Halilintar dan semacamnya. Yang ingin saya katakan bahwa dalam dunia pendidikan kita tidak sepenuhnya mendidik anak kita sebenarnya. Anak kita itu dididik juga oleh lingkungannya, bahkan terutama sekali oleh tokoh-tokoh yang diidolakannya. Di situ nanti akan ada transformasi etika, budaya, pola pikir, sampai pada ideologi. Jadi sangat mungkin di mana ideologi, tingkah laku para artis ini itu akan diterima dan dipraktekkan dijadikan gaya hidup oleh para fansnya. Sehingga walaupun kita setengah mati misalnya mendidik anak kita untuk menjadi ideal, tapi kita harus paham bahwa bukan hanya kita yang mendidiknya secara tidak langsung. Ada banyak pihak-pihak lain, entitas-entitas lain yang juga turut membentuknya
bahkan membentuk paradigmanya. Salah satunya adalah artis-artis itu. Oleh karena itu, tepat sekali ketika Ade Armando mengatakan bahwa para public figure, mengingat banyaknya orang-orang yang mengikuti mereka, para fans mereka, itu mesti menjadi konten kreator yang bertanggung jawab. Yang perhatikan efek buruk dari konten-konten buruk yang disajikannya. Saya ingin membahas sebenarnya tentang pamer kemewahan dalam filsafat. Dalam filsafat diyakini bahwa manusia, bahkan bukan hanya manusia, tapi semua wujud-wujud mungkin adalah wujud yang terbatas. Wujud yang kalau dalam bahasanya itu misbah itu dikatakan wujud, jadi keberadaan yang kita miliki adalah keberadaan pinjaman, wujud pinjaman. Kalau kita ada saat ini berwujud, itu wujud kita tidak kita peroleh dari diri kita sendiri, bukan kita yang mengadakan diri kita. Dan itu terbukti baik secara biologis apalagi secara metafisik. Jadi bukan kita yang mengadakan diri kita, bukan kita yang memberikan wujud kepada diri kita. Wujud kita adalah wujud terberi, wujud pinjaman. Kita meminjamnya dari wujud lain. Sehingga kalau wujud kita saja bukan dari kita, bukan milik kita, lantas apa yang dimiliki? Apa yang bisa kita katakan bahwa saya memiliki ini secara mutlak? Wong ternyata wujud saya sendiri yang saya gunakan untuk mengambil, memperoleh hal lain itu bukan dari saya. Jika wujud diri bukan dari diri, lantas apa yang dimiliki? Paling bisa kita katakan bahwa apa yang kita miliki ini adalah kepemilikan relatif. Kita tidak benar-benar memilikinya. Kita bukan pemilik mutlak. Kita hanya memilikinya kepemilikan relatif. Karena kepemilikan relatif yang bersifat pinjaman, berarti ada pertanggungjawaban di situ. Karena nanti akan dikembalikan, akan dimintai pertanggungjawabannya. Dari sini akan lahir konsep etika yang bernama syukur. Syukur yaitu menggunakan hal-hal yang dimiliki secara relatif ini dalam gerak penghambaan sesuai dengan falsafah penciptaannya. Kayak gitu. Lagi pula, kalau kita ingin analisa sebenarnya, manusia itu tidak seperti sekumpulan pohon. Kalau analoginya Murtada Mutahari itu, manusia tidak seperti sekumpulan pohon dalam sebuah taman yang tidak memiliki relasi satu dengan yang lainnya. Jadi satu pohon bisa tumbuh tanpa peduli dengan pohon-pohon yang lainnya. Manusia tidak seperti itu. Manusia atau masyarakat, ia bersifat unik, di mana kesempurnaannya, peraihan-peraihannya, hal-hal yang akan diraihnya itu diraih dengan melibatkan manusia-manusia lain. Bahkan bukan hanya manusia, tapi juga melibatkan ada banyak entitas lain yang turut terlibat di situ. Nah, memahami ini, kalau katanya Khoja Tusi itu, baik untuk kesempurnaan material maupun kesempurnaan maknawi, kita tetap saja butuh pada orang lain. Ada keterlibatan orang lain. Apalagi para artis, popularitas yang diraih oleh para artis itu tidak datang dengan sendirinya. Ada banyak fans, ada banyak jempol yang terlibat di situ sehingga dia menjadi populer. Semakin populer, semakin kayalah dirinya. Semakin kaya, lah ngapain pamer kemewahan? Uang popularitasnya diperoleh dari para fans-fans itu sebenarnya. Sehingga sangat menyedihkan, sangat miris jika para artis tersebut justru memanfaatkan kebodohan-kebodohan para fans ini dengan memberikan konten-konten yang tidak
edukatif yang berbahaya bagi etika para fans. Para fans yang menyebabkan mereka menjadi populer seperti itu. Itu miris itu. Begitu juga dengan kekayaan-kekayaan lain yang diperolehnya, yang kita peroleh misalnya. Semua kita peroleh dengan melibatkan orang lain. Tidak ada yang benar-benar kita miliki. Kopi yang saya minum ini, itu ada berapa keringat petani yang harus tercurah di situ. Ada berapa keringat pedagang-pedagang kecil, hingga akhirnya sampailah kopi ini di sini. Dan kita menikmatinya. Begitu juga dengan mobil dan hal-hal lainnya. Ada berapa liter keringat buruh yang tertumpah di situ. Jadi semuanya kita peroleh dengan melibatkan orang lain. Lantas apa yang mau dipamerkan? Apalagi tadi secara eksistensial, secara ontologis, tidak ada hal yang benar-benar kita miliki. Kita semua seperti buih-buih di lautan. Kepemilikan kita adalah kepemilikan relatif, yang artinya harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kita mengapresiasi tokoh-tokoh, apalagi influencer misal Ade Armando yang berani mengkritik hal-hal yang bisa merusak generasi penerus bangsa, apalagi ketika itu dilakukan oleh para public figure yang memiliki banyak viewers. Itu perlu kita apresiasi. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.